Orang ini menggunakan profesi dokter yang mulia untuk menipu masyarakat. Orang ini di mata Doktif bukan sebagai teman sejawat, tapi seorang kriminal. Kenapa kok Sadako ini lebih getol berbicara? Karena Doktif pegang kuncinya si Sunea. Kunci apa? Kuncinya Yang mana nih? ya semua kena. Leparaken lama ditinggalin orang, lama kan juga ini. Iya, gue juga pernah nemuin yang kayak gini masalahnya. Beneran. Jadi waktu itu salah satu anak buah gue sempet beli. Oke. Kemudian dia informasiin ke gue, kok lihat deh kok. Nah. Jadi apa kayak diselotip gitu kan? Iya, diselotip, distikerin. Distikerin gitu. Nah pertanyaannya kalau kayak gitu itu kenapa? Maksudnya ada pelanggaran? Karena gue melihat ada brand berbeda sih. Coba lu jelasin, gue kurang ngerti nih kalau kayak gini. Coba lu jelasin gue. Iya. Jadi sebenarnya yang di produk tersebut yang didaftarkan dengan Badan POM itu namanya berbeda. Iya. Jadi tidak sesuai dengan apa yang didaftarkan dengan Badan POM. Dan supaya menaikkan harga jual maka harus ditempeli dengan stiker. Oke. Supaya dia brandnya value-nya lagi naik. Oke. Naik harganya naik gitu ya. Oke. Gitu. Contoh nih, gue punya produk. Kemudian gue beli nih produk lu misalnya ya. Gue belilah brand lu. Terus gue bungkus dengan kemasan baru. Betul. Itu boleh? Nggak boleh, melanggar. Kan itu namanya repackaging. Iya, repackaging masa nggak boleh? Nggak boleh melanggar, itu Badan POM. Secara hukum nggak boleh? Tidak boleh. Melanggar Badan POM, disita itu. Mau disita? Punya? Mau bikin usaha? Kan kata punya skincare tuh, jangan-jangan skincare juga begitu ya? Enggak, kalau gue sombong itu tidak pakai begitu-begitu ya. ya. Sombong jujur ya? Ya namanya sombong face wash Aku ya. tahu itu. Tahu ya? Aku tahu. Bisa dia tahu semua ya. Ini sombong. orang siapa? Enggak, ini orang siapa pertanyaannya gitu loh. Saya mau nanya, kenapa Anda berani muncul? Berani muncul. Itu dulu pertanyaan saya yang pertama, kenapa berani muncul? Kamu itu berbahaya soalnya. Berbahaya buat siapa? Banyak orang sih sebenarnya, banyak bisnis orang. Tapi berbahaya juga buat kamu, karena kan orang penasaran kamu siapa sebenarnya. Yang aku tahu kan Doktif. Aku tuh kalau nggak gara-gara aku mantau beberapa kejadian di dunia perskincarean kemarin, aku nggak akan nyangkut di TikTokmu. Oh benar. Aku nggak pernah tahu kamu ada. Gitu. Gara-gara itu aku nyangkut, terus aku lihat, ini orang kenapa ya? Terus dia pakai topeng, dia nge-review. Terus gue ngerasa kayak, ini maksudnya arahnya kemana nih si Doktif ini? Apakah dia sebenarnya orang baik? Atau dia sebenarnya orang jahat? Bici? Atau dia sebenarnya culas? Iya, jualan skincare, iya. Tapi ngematiin skincare orang, betul, gitu. Betul. Jadi sebenarnya kamu aslinya orang mana? Nih tunggu dulu, aslinya orang mana? Surabaya. Surabaya. Nama asli mau dikasih tahu nggak? Jangan nah, Doktif nah, jangan. Doktif aja lah bang, kumaha bang. Jadi punya klinik gak? Punya dong. Oke. Jualan skincare dong. Jualan skincare juga? Iya dong, masa jualan ini nasi liwet. Di TikTok jualan skincare sendiri nggak? Jualan. Jualan fair ya. Fair. Oke. Mau dikasih tahu nggak nama kliniknya? Jangan. Kenapa nggak boleh? Kenapa semua hal yang tadi jangan nggak boleh? Nggak mau, karena memang tujuannya Doktif di sini untuk membuat kolam perskincarean bisnis skincare itu menjadi lebih sehat, lebih. Nah, baru dari situ nanti Doktif baru akan ikut berkompetisi, gitu. Jadi tujuan pertama kamu ketika kamu bikin TikTok dan sosial media itu dan membahas tentang skincare, tujuan awal kamu apa? Membersihkan. Dunia perbisnisan yang terlihat sangat kotor ini. Kotor sekali. Sangat kotor. Coba kasih tahu yang kotor-kotor mana aja. Sukanya kotor-kotor ya? Iya, sukanya dulu pemain kotor soalnya. Mainnya kotor mulu ya. Iya. Aku mau tahu dong, maksudnya keresahan Doktif tuh ada di mana aja kan sekalian kan. Oke, coba silakan kita dengar dulu. Kalau yang zaman dulu itu heboh dengan kandungan bahan berbahaya dan merkuri. Iya. Ya. Itu sih awalnya sebenarnya. Iya. Tapi sudah banyak tuh dokter-dokter yang speak up, bicara. Tapi banyak juga owner-owner yang melakukan apa ya istilahnya ya, nggak ngakuin gitu, ngeles gitu. Iya kan, karena dibilang begitu itu ketahuan positif hidrokinon, ternyata mereka bilangnya itu palsu gitu. Palsu. Oke. Palsu. Jadi sulit nih sebenarnya, ngeberantasnya cukup sulit sih Bang. Oke. Gitu. Nah kan kemarin kan juga udah banyak dokter-dokter lain yang juga membahas tentang bahayanya skincare yang mengandung komposisi seperti hidrokinon, merkuri dan lain-lain.
Nah, sekarang kamu perannya ada di mana? Kan itu pertanyaannya. Betul. Heeh. Jadi sebenarnya peranannya sih bisa di semua itu sih, Bang. Jadi kadang-kadang peranannya di bagian overclaim, terus peranannya di bagian bahan berbahaya. Tapi ini mau koreksi sedikit boleh nggak, Boleh, Bang? boleh. Jadi hidrokinon selama dalam pengawasan dokter itu diizinkan. Nah, ini yang masyarakat selama ini salah. Oh, hidrokinon itu berbahaya banget, nggak boleh diresepkan. Boleh banget, tapi atas pengawasan dokter. Tidak boleh diperjualbelikan secara bebas. Nah, Jadi itu. etiket biru. Etiket biru nama. Jadi bukan etiket biru itu berbahaya. Enggak, etiket biru selama didapatkan di klinik, diresepkan oleh dokter, diawasi oleh dokter, dalam batas waktu tertentu itu aman banget. Kalau tapi kan banyak kan di luar sana. Nah, itu Nah, itu masalahnya. dia. Tapi perkembangannya sampai sekarang tetap aja berulang-ulang begitu terus. Kejadian aja kan. Kejadian terus, nggak selesai-selesai. Siapa aja orang yang melakukan pelanggaran dalam produk etiket biru? Nah, ini yang disebut dengan mafia skincare. Ini dia. Ini kayak pinter banget sih geret-geretnya, tiba-tiba jadinya ke mafia skincare. Panjang, itu perjalanannya panjang. Ujung-ujungnya akhirnya harus nyebutin mafia skincare. Ih, pinter Emang banget ada sih. mafia skincare? Ada, itu buktinya kenapa barangnya masih ada terus. Yang dijual bebas paketan yang mengandung hidrokinon secara bebas, kok masih ada? Siapa yang buat? Kemarin kan cukup rame nih, ada beberapa nama nih yang keluar kan ya. Pelakunya selebgram sepasang. Itu kadar HQ-nya cukup tinggi ya. Kadar apa? Hidrokinonnya cukup tinggi. 7%. Itu membuat? Aduh, itu menimbulkan okronosis. Jadi penggunaan jangka panjang hidrokinon dengan kadar yang luar biasa. Ya dokter di klinik aja itu maksimal dia memberikan di angka 4%, 5% biasanya. Sampai 7% dijual bebas, tidak ada batas aturan, itu luar biasa. Efeknya okronosis Dan namanya. barang dia barang etiket biru? Etiket biru, tapi dia berbadan POM. Berbadan? Hah? Berbadan POM. Boleh? Nggak boleh, berarti kan itu melanggar. Hah? Iya, jadi namanya kita sebutnya itu dioplos. Kemudian dijual itu barang dengan Melalui hidrokinon distributor, 7% seller. yang sudah berbahaya. Iya. Mengakibatkan kalau secara logika tuh wajah jadi apa? Hitam, flek permanen lah gitu gampangnya. Namanya onkronosis kalau bahasa Aku pernah medisnya. lihat tuh ada orang sampai hitam banget gitu. Oke. Orang ini kamu bisa tahu kandungannya dari mana? Kandungan apa ya? Kandungan dia punya produk itu ada hidrokinon sampai 7% ini. Kamu tahu dari mana? Melalui uji lab. Kamu pergi uji lab. Uji lab Uji labnya di mana di pertanyaan? SIG, Apa itu? SIG. Apa itu SIG? SIG itu memang sebuah laboratorium terverifikasi yang berlokasi di Bogor. Oke, berarti valid ya? Valid, sangat valid. Oke. Kan terverifikasi, diakui oleh Badan POM. Jadi kalau kita mau mendaftarkan suatu NA nomor POM, itu terkadang kita harus memberikan hasil uji lab. Oke. Nah, itu salah satu lab yang diverifikasi oleh Badan POM itu SIG. Oke, boleh kamu melakukan pengujian terhadap bukan brand kamu sendiri? Boleh banget pada saat sebelum kasus ini menjadi viral, begitu mudah saya cek produk orang lain. Sekarang? Susah. Kenapa? Ada tekanan mungkin ya. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi kamu cek nih ya, datanya ada. Jadi di tempat kamu, di platformmu, kamu naikin data itu. Iya betul, karena sebelumnya sih udah pernah Bang, sebelumnya aku komplain. Misal nih, ada owner yang melakukan overclaim. Jadi nggak boleh Doktif itu kan seudon gitu kan, harus tetap seudon, khusnudon, harus tetap berprasangka baik. Jadi Doktif hubungin ownernya. Iya, iya. Baik melalui chat, DM, tapi nggak digubris. Oh jadi awalnya kamu cek, kamu nggak langsung naikin sosmed? Enggak. Kamu coba untuk tabayun lah istilahnya. Iya, tabayun. Oke, terus tidak digubris? Enggak. Karena pada saat itu belum ada Doktif ya, pada saat itu hanya dokter biasa, masyarakat biasa yang ingin bicara, tapi nggak direspon. Ini awal mulanya. Betul. Oke, nah setelah kamu review, kemudian apa yang terjadi? Timbullah kehebohan. Kehebohan. Iya. Ini baru-baru ini apa udah lama? Tanggal Doktif itu upload tanggal 5 September. 5 September berarti baru-baru ini ya. Kemudian ini jadi rame. Terus. Oke, orangnya bagaimana? Saat ini sih yang untuk yang brand B ya, Iya. brand B sih mengakui, minta maaf. Oke. Alhamdulillah sih, Oke. jadi menarik semua ada distributor, seller. Iya, Alhamdulillah sih. Kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Oke. Karena tetap saya berada di luar, jadi sebagai auditor eksternal aja. Oke. Dan saya harapkan bukan karena cuman viral aja ya, Mm-mm. karena kemarin memang sempat dilaporkan juga oleh dokter sebelumnya, Oke. tapi nggak ada respon. Dokter sebelumnya siapa? Sebelumnya dokter G. Dokter G. Aduh, tebak-tebakan nama ya, lucu ya. Iya, Lanjut. dilaporkan sampai ke Polda. Mm-mm.
Tapi kayaknya kasusnya berjalannya agak lambat juga. Dan Oke. saya tertarik juga untuk ngecek juga apa bener nggak sih? Dan ternyata betul. Oke. Dan ternyata begitu Doktif viral, lah mungkin juga akhirnya lebih mendapatkan perhatian khusus dari owner brand B ini. Oke. Akhirnya saya lihat sekarang responnya seperti itu. Oke. Overclaim. Ada brand yang overclaim. Betul. Siapa itu? Brand overclaim ini dari orang biasa sampai ke dokter, profesi dokter. Oke, ada berapa nama kamu punya? Banyak banget. Banyak Orang masih banget. ada lebih dari 100 brand yang belum disebutin loh di app. Dan untungnya itu pengecekannya sebelum aturan itu berubah. Jadi banyak banget data yang Dia udah pegang-pegang data nih. Tertulis. Dia udah pegang-pegang data nih. Iya. tertulis nama brandnya, Boleh lihat deh. tertulis nama. Ini jangan ketahuan dulu, aku mau ngajak kunci. Ada nama-namanya. Ada nama-namanya. Kalau sekarang udah nggak boleh. Iya, oke. Tapi kan ini kan sebelum peraturan itu, jadi dokter pegang kunci. Peraturan apa itu? Peraturan dari SIG yang berubah. Apa itu Sekarang peraturan? dipersulit. Kalau misalnya mau uji lab harus dirubah dulu, pakai pindah packaging lah, harus tutup gitu lah, nggak boleh pakai namanya lah. Ih dulu mah nggak begitu. Lanjut. Ada nih, misal nih salah satu Heeh. yang cukup terkenal di dunia pertiktokan, Hmm. brand D. Brand D. Brand D. Apanya yang overclaim? Salah satu bahan aktifnya di produk tersebut. Jadi dia overclaim. Oke. Tapi hebatnya nih Bang, yang aku bingung ya. Penjualannya itu membludak banget di TikTok. Sampai ratusan miliar. Sedangkan pada saat diperiksa, salah satu kandungannya itu zong nggak ada. Gimana? Tunggu ya. Brand D siapa sih? Kemarin nama Nah, coy gimana? Dipip aja, dipip aja. Nah, dia kenapa coba? Saya mau dengar. Tapi kamu tolong ya, kamu harus fair juga loh. Fair lah. Saya nggak suka kalau kamu jatuh-jatuhin orang punya brand atau segala macam, tapi kamu nggak fair ya. Kan fair, buktinya sombong gimana? Terus aja nggak fair lah. Cuma kan gue orangnya nggak suka begitu. Tapi kita ngomong fakta aja gitu. Fakta. Oke. Kalau nggak ngomongin fakta bisa dituntut. Terus brand D ini dia bisa rame segala macam. Akhirnya. Kenapa? Bisa ramenya kenapa? Tahu nggak? Kenapa tuh? Flexing. Oh. Tahu flexing? Tahu. Oh, dia main di flexing ya? Main di flexing, marketingnya pakai marketing flexing. Sedikit-sedikit ini, sedikit-sedikit pamer itu, pamer ini gitu. Produknya mah kagak jelas produknya apa gitu, tapi flexing mulu kerjaannya. Di TikTok itu flexing mulu. Iya. Kalau secara produk sebenarnya produknya bagus apa enggak? Kalau kita nggak bisa bilang bagus atau enggak, Oke. karena kembali cocok-cocokan. Cocok-cocokan, Jodoh-jodohan. oke. Yang Doktif lihat adalah komposisi dan klaimnya. Oke. Misal dia mengekam di situ komposisinya ada niacinamide, ada Tranex, ada arbutin, Iya, gitu kan? iya. Tapi ternyata pada saat uji lab niacinamide-nya nggak ada. Terus dari mana dia bisa tahu campuran-campuran isinya segala macam? Jadi gini Bang. Misal nih, Doktif ini bukan dokter. Kamu skin. dokter kan tapi kan? Dokter beneran ya? Beneran swear Iya, nggak bohong. iya. Swear. Oke, lanjut. Iya. Tadi. Jadi misal nih, Bang Desu punya duit 30.000, 50.000. Mm-mm. Bilang ke pabrik, bikinin body lotion modal gua 25.000. Udah? Mm-mm. Terus gimana dong? Ya bikin. Bang Desu bikinin. Bikinin. Isinya apa? Bang Desu tahu. Bang Desu tahu. Nggak tahu. Ya udah. Ya kalau gue bikin. dokter gue tahu. Belum tentu juga, jangan salah. Enggak, oh, salah ini cakep itu. nih. Salah, Kenapa jangan tentu. kalau gue dokter gue belum tentu tahu? Salah. Kenapa? Kenapa? Karena saat ini yang Doktif temukan fenomena itu pun terjadi di dokter-dokter. Sama. Bahkan begitu melihat nih ada di TikTok itu kan paketan. Ya kan? 100.000 dapat 5. Ya kan? Terus ternyata itu dokter. Kenapa kok melakukan itu? FOMO sama selebgram artis-artis gitu yang jualan tiba-tiba kaya. Berarti kan dia sama-sama aja. Yang penting dia kasih gue modalnya segini, gue bisa jual segini. Nggak tahu gue isinya apa. Karena kalau berdasarkan ilmunya Doktif nih selama belasan tahun, untuk memudarkan flek, untuk membantu penyembuhan jerawat, untuk ngilangin bekas, itu kan nggak bisa cuma dengan niacinamide. Atau cuman, jadi gini Bang Dennis, ini rahasia publik sebenarnya. Mm-mm. Jadi sales datang ke Doktif bilang, dokter mau nggak saya buatin modalnya 30.000, tapi banyak nih isinya. Terus? Itu namanya just claim. Just claim. Just claim. Jadi yang penting diklaim aja gitu. Yang penting adaan aja. Lah, tapi hasilnya gimana? Nggak ada. Nah, itu hanya seperti taburan-taburan begitu. Jadi model bisnis kayak gini tuh memang ada ya? Oke. Berarti ada lagi? Ada lagi. Coba bisa nggak lihat?
komposisinya baca nggak Ini bisa. mau main di bawah apa di atas kita deh? Atas aja lah. Oke, soalnya tadi Lihat main di bawah komposisi. kita. Soalnya gini bang, ini kan Doktif kan pernah janji follower 1,5 juta, Doktif bakalan bongkar. Doktif tahu nggak akunnya Bang Denisu, tahu nggak? Akunnya Doktif hilang. Yang kemarin aku lihat 1,2 juta itu hilang. Oh, sempat hilang. Sempat hilang. Udah balik. Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya nggak dibantuin orang dari sononya, nggak bisa balik. Dari TikTok lah ya. Lanjut. Ya ini dia kembali ke sini ya. Coba dibacain dong, ini isinya apa aja. Mana nggak kelihatan apa-apa. Ayo bang, bisa bang. Ini kan? Iya baca, ayo baca. Innalillahi. Ada kaca pembesar gak? Ada ini. Gue nggak bisa lihat. Siap. Oh. Ya, Doktif punya. Silakan digunakan. Oke, baru kelihatan. Kecil banget, sumpah, aku nggak bohong. Kecil banget sih. Oke, saya baca ya. Coba. Ayo. Ini juga masih susah kebaca nih. Tunggu. Ayo. Oh, ini baru kebaca. Ya, ayo. Ingredients. Ya, terus. Aqua. Terus. Propylen. Glikol, ya, terus. Glikol. Ya, terus. Titanium. Terus. Dioksida. Ya, titanium dioksida. Terus. Dioksida. Benzofenon. Terus. Fenon 3. Ya. Akrilates. Akrilat ya. Lewat terus. 1030. Lewat. Alkyl acilate. Ya, lewat. Polymer. Lewat. Triethalonolamin. Lewat. Banyak banget nih. Glycerin. Lewat. Aluminium Lewat. hydroxide. Lewat. Citric acid. Lewat. Solanum. Lewat. Lipopasium. Oke. Lewat. Fruit extract. Lewat. Quaternium 15. Lewat. Fragrance. Lewat. Dan terakhir phenoxietanol. Bang Rensi inget nggak? Ada nggak tulisan paraben di situ? Ini data keluar. Ini janjinya Doktif ke follower Doktif yang 1,5. Iya. Ya? Janji sama follower. Iya, harus diungkapin satu-satu ya. Iya. Di sini ada nggak keluar nggak hasilnya? Sebenarnya ini nggak kenapa-napa. Oke. Masalahnya kenapa kok di sini nggak ada? Sementara owner yang sini nih, ownernya di Suneo, ini selalu berkata di VT-VT-nya. Menggunakan bahan-bahan ingredients yang paling bagus, ya, okay. Selalu melakukan uji lab secara teratur, ya kan? Memang fungsinya bisa menghilangkan flek, memutihkan kulit. Nah, kalau emang dia rajin uji lab, kenapa di situ ada begitunya? Ya kalau misalnya secara isinya dia tidak berbahaya. Nah, ini masalahnya adiknya Suneo ngirim orang ke kliniknya Doktif. Nah, jadi dia beli nih sabun Doktif, harganya murah. Dia review tuh, dia bikin tuh VT. Dia bilang tuh komposisinya mengandung paraben. Lah, kalau Doktif mah jujur, di situ ada paraben. Dia memang ada parabennya. Paraben di sini itu bahaya, bisa menyebabkan kanker dan bla. Tapi dijawab sendiri sama kakaknya karena Suneo itu dulu pernah bikin VT juga yang membela paraben itu aman. Jadi antara Suneo Sadako, adik dan kakak, mereka tanya jawab sendiri. Jadi yang satu mau ngejatoin Doktif, yang satu ini pusing bener sih, masyarakat pusing, kasihan. Begitu lah. Gue dari gak ngerti jadi ngerti lagi. Ya kan? Oke, tahan. Nah sementara produknya dia sendiri nih antara adik kakak bermasalah kan? Lah kok bisa di komposisinya nggak ada paraben? Iya, tapi kan sementara ada paraben. Tunggu. Kita clearkan dulu ya, Bu ya. Ibu sabar ya. Sabar. Lo kalau nggak sabar mah udah Bu. Paraben ini tidak berbahaya. Tidak, dengan batas yang tertentu ya. Jadi kalau batas berapa yang tidak berbahaya? Batas yang tunggal 0,04. Kalau batas gabungan tuh 0,8. 0,8. Berarti di sini secara data 0,08. Itu aman. Aman ya? Aman, nggak masalah. Jadi akhirnya netizen pintar tuh. Jadi saling tanya jawab. Adiknya ngomong gini dijawab sama kakaknya sendiri gitu. Oke, paham. Cerdas masyarakat Indonesia. Paham. Ya. Setelah itu melihat video itu, pergilah kamu beli produknya. Enggak, ini sudah lama dicek. Ini tabungan-tabungan Doktif sebenarnya. Oh, ini sudah boleh lihat tahunnya? Tahun berapa sih? Tahun sini tapi tanggalnya lihat. Oh, September. Iya, kamu pergi cek juga karena ya. Karena ini masih boleh menggunakan nama brandnya. Mana lihat? Oke. Jadi kamu cek, ternyata kamu temukan. Keluarin lagi sama ini ya dari kantong. Iya.
Tapi kecil banget tulisannya. Kenapa sih dibikin kecil begitu? Nggak boleh nih sebenarnya. Aduh tolong dong. Ini mah nggak boleh juga bikin tulisan kecil kutu begini. Ini nyiksa mata loh. Nggak boleh loh ini sebenarnya. Kenapa sih dibikin kecil-kecil Nggak gitu? boleh. Apakah ada indikasi penipuan? Nggak tahu saya. Supaya kita kesulitan Mungkin dalam karena- membaca. nggak, Sehingga di sini jika ada sesuatu tidak terbaca. Enggak, mungkin barangnya karena space-nya kecil, ya kan? Jadi tulisannya Tidak mungkin spasinya kecil, orang ini masih lolos begini segini apa? Ngeles aja sih. Kayak Suneo banget jadi orang. Iya, oke, lanjut. Berarti kamu merasa orang ini Ingin jelas menjatuh. berusaha menjatuhkan kamu. Betul. Oke. Karena memang terkenal Suneo ini suka membuat gimmick. Berarti awalnya gara-gara itu ya yang tadi kamu bicarakan ya. Berarti kamu ada kesel juga kan gitu kan? Kesel. Orang dokter menyampaikan sesuatu, tiba-tiba diserang pakai cara ngirim orang ke klinik. Cari-cari begitu, dikatain klinik adoptif itu kecil, cuman selama 17 tahun cuman punya 6 gitu. Sedangkan aku selama 6 tahun aku bisa punya 22 cabang gitu adiknya. Oh, 22 adiknya. cabang. Adiknya Ya. Karena iya. Jadi si ini bikin gimmick Suneo. Suneo ini bikin gimmick Bang. Suneo ini bikin gimmick. Kalau misalnya Suneo dan Sadako. Lah kok Sadako ini kan bukan grupnya Doraemon ya. Tapi kan Doraemon punya pintu ajaib. Jadi Sadako bisa masuk. Nah, tapi kantong ajaibnya itu pintunya dimasukin lagi. Jadi Sadako nggak bisa kembali lagi. Ya. Tunggu, adenya yang mana? Abangnya yang mana sih? Mana konten menghina aku? Mana coba? Dia ngatain gua paraben. Akhirnya dicerca semua sama itu. Teng. Sabar. Detektif taruh dulu ya. Agak keramat loh ini. No, gagangnya begini nih bentuknya nih. Buset deh. Iya, pusaka. Mana lihat. Mana. Metil paraben lama ditinggalin orang-orang, lama tan juga ini. Waduh, sabar. Iya. Iya, ada metil paraben. Iya. Duduk. Tenang. Biarin aja sini. Udah biarin aja. Cuek gitu. Metil paraben bisa menyebabkan kanker. Nanti makanya aku cerita dulu nanti soal pergimikan ini Ade dan kakak Suneo sama Sadako. Dilanjutkan lagi ya. Soalnya gue Suneo sama Sadako seolah-olah membuat gimmick bahwa mereka adalah partner adik kakak yang sudah tidak akur. Jadi seolah-olah Sadako ini berpisahlah dengan Suneo. Sadako bikin pabrik. Pabriknya kurang laku. Gimana caranya supaya naik? Nah, dibuatlah gimmick. Mereka bertengkar. Nah, si Sadako itu membela adoptif di awal-awal. Ternyata adoptif menyerang si Suneo. Sebagai adik kakak, tersinggung lah. Nah, tersinggung kan? Tersinggung, akhirnya Sadako berbicara. Kenapa kok Sadako ini lebih getol berbicara? Karena adoptif pegang kuncinya si Suneo. kunci apa? Kunci mati. Yang mana nih? Ya semua kena. Kamu dapat itu dari mana? Yang namanya detektif rahasia lah, detektif. Asli detektif. Jadi sekarang ini kamu maunya apa? Maunya apa? Masyarakat melihat, tidak dibohongi lagi dengan konten-konten mereka yang manipulatif. Tapi kan ada beberapa produknya juga yang kamu periksa pasti bagus dong. Enggak. Enggak? Masa? Nipu. Tahu dari mana? Ya tahu dari lab. Apa aja? Ya ini tadi ditunjukin. Cuma satu yang lu kasih lihat gua. Ayo. Banyak. Kan ini nanti kalau diomongin. Mana? Gua mau lihat. Hah? Gua jangan lu nipu-nipu gua cuma branding doang ini kan. Branding. Lu mau manipulasi gua nggak bisa lah. Enak aja. Ntar kalau diomongin coba bocor. Iya, kamu kan kalau nggak ada bukti kamu bisa dituntut loh. Ada buktinya. Tapi gue takut sama kamu karena kalau kamu bicara selantang ini, orang akan gampang banget nyerang kamu loh. Satu, kamu dianggap persaingan bisnis. Kedua, kamu dianggap jualan skincare juga buat matiin rezeki orang. Kan emang jualan dari dulu. Buktinya juga produk-produk yang memang nggak overclaim kan Doktif naikin namanya. Doktif katakan tidak overclaim, gimana? Emang Doktif kenal sama pemilik owner-owner yang Doktif review kemarin-kemarin? Kenal nggak? Kalau Doktif review, yang di akun YouTube itu nggak dibayar. Ya belum tentu. Kenal aja. Enggak, emang nggak dibayar. Buktiin kalau emang dibayar, nggak dibayar. Kamu kan bisa ngomong begitu ke orang, kita juga bisa ngomong begitu ke kamu. Bisa aja kamu dibayar, iya kan? Iya betul. Sama-sama fair. Betul. Yang tinggal dibuktiin aja. Iya tinggal dibuktiin. Kamu punya bukti dia dibayar? Punya. Oke.
Ini ada pertanyaan dari netizen tiba-tiba masuk ya. Ini soalnya live ya. Kalau nanti serem banget ternyata live. Ternyata live. Udah tayang dia di TV One. Gak. Ngibul juga Gak. Ih, tukang ngibul deh ketularan Suneo. Ini pertanyaan dari netizen. Kalau nanti produk kamu ternyata ada efek buruk ya sama yang beli. Oke, ini pertanyaan bagus. Bagaimana pertanggungjawabanmu? Ya jangan sampai dong kita masuk ke wilayah itu, jangan sampai kita melakukan overclaim. Iya. Jangan sampai kita melanggar aturan yang dibuat oleh Badan POM. Oke. Kalau masalah dia ada efek samping, kan kembali lagi Bang, skincare itu cocok-cocokan. Belum tentu skincare yang saya buat cocok untuk seluruh masyarakat Indonesia, belum tentu. Dan yang penting di sini Dokter ingatkan, jangan FOMO. Berarti kamu mengatakan bahwa produk kamu juga belum tentu cocok untuk semua orang. Betul. Oke. Tapi jaminan yang kamu bisa kasih kepada mereka adalah Sesuai dengan apa yang Dokter klaim. oke. Klaim sesuai dengan jurnal. Bisa Dokter bilang, oh ini bisa membantu mencerahkan kulit wajah. Iya. Bisa membantu memudarkan flek. Iya. Kandungannya apa? Ada kandungan di situ namanya arbutin, Iya. niacinamide, Iya. Tranex. Sesuai. Kadarnya. Dengan kadar yang sesuai dengan jurnal. Iya. Bisa nggak sih kalau misalnya kamu masukin kadar sekian ya? Kamu udah request ke pabrik, tiba-tiba pabrik agak kelebihan kadarnya. Bisa dong? Bisa. Kekurangan, kelebihan bisa. Oke. Pernah terjadi nggak? Pernah. Bagaimana kamu bisa tahu itu akhirnya kelebihan kadarnya? Cek ulang. Jadi setiap per batch kita cek masukin lab dulu. Oh, jadi kamu tidak serta-merta terima, kamu tetap melakukan cek terhadap produkmu sendiri. Karena yang kamu jaga adalah Nama. kredibilitas. Oke, itu poinnya. Karena ngecek sendiri kan biaya tambahan. Pasti. Tapi daripada nanti jadi nama jadi jelek kan gimana? Iya, dan orang bisa celakain kamu dari pabrik. Begitu betul. kan? Jadi ya? lebih baik di hold dulu. Misal ada barang datang nih masuk nih ke gudang. Nanti kita hold dulu. Kita lakukan cek urgent. Jadi itu bisa sehari 2 hari hasil udah keluar. Iya. Oke, cocok dengan permintaan baru kita lepas. Tapi kan dengan model bisnis kayak begitu, cari cuannya agak lambat. Makanya dibilang mungkin cuman baru berapa klinik. Udah gitu keuntungannya juga nggak banyak-banyak. Oke. Pertanyaan saya, kamu kan sangat ngerti nih tentang hal ini dari sistem produksi celahnya, lobangnya, ngerti kan? Kenapa nggak mau main di sana? Nah emang Pak, memang ilmunya emang di situ udah 17 tahun. Ilmunya di situ, skincare di situ. Iya. Nah dokter nggak punya ilmu di bidang bisnis yang lain. Iya, cuma kan kamu bisa main dengan kamu mengetahui banyak rahasia orang, kamu bisa ikut bermain dong. Oh di nggak situ. mau, nanti hisapnya gimana, pertanggungjawaban dunia akhirat, nggak mau. Nggak mau. Kita bicara ini loh. Oh enggak, kita juga bicara soal maut. Gimana? Matanya Uang tajam ini banget. bener. Gue takut lihat matanya. Iya. Uang kita banyak, maut bisa Iya. diatur. Iya. Bisa kita nyogok malaikat dengan begini? Bisa nyogok malaikat? Saya tanya, Bang. Iya. Ya udah itu jawabannya. Terus kenapa sih pakai topeng mulu? Alasan pakai topeng ini Bang, Dokter nggak mau dikenal sama publik. Ada yang kenalin. Emang ada yang kenalin, tapi kan rata-rata pada nggak tahu. Dokter apa? Hah? Isu ya? Iya. Oke. Berarti bener dokter kan? Tapi kan itu tidak menguntungkan kamu sebenarnya. Karena kan kalau misalnya kita dengan konten kita kan pengen dong klinik kita dikenal orang. Mereview-review, promo. Review-review, promo. Bener dong gitu. Kenapa tidak mau melakukan hal itu? Ya dokter itu tujuan utamanya adalah edukasi. Boleh dia berjualan, tapi tujuan utamanya itu sebenarnya untuk edukasi. Kalau misalnya kita nggak jualan gimana dong, Bang? Aku punya 40 lebih kucing. Betul. Oh, Siapa kucing. yang kucing? Oh, kamu anak Terus kucing. gimana cara makannya? Ngasih makan kalau aku nggak jualan. Bahasa kalau dokter nggak sederhananya jualan. ya gitu. Tetap jualan. Masalahnya kalau dokter jualan, ini kolamnya kotor. Bukan cuma produknya dokter. Produk orang-orang lain yang usahanya itu budgetnya terbatas nggak kelihatan. Mati dengan produk-produk yang budgetnya dia gede, dia bisa bayar iklan gede. Ada nih Brande salah satunya ya, itu dia bisa membayar 15.000 US dollar per hari untuk iklan. Nah, sebagai pengusaha yang baru memulai di dunia skincare, dia bener-bener belajar, bener-bener ngerti, bisa nggak naik? Nggak bisa. Gitu. Jadi sebenarnya bukan kepentingannya dokter sendiri, ini kepentingan seluruh pebisnis di Kamu Indonesia. pernah jadi orang itu ya? Ada di posisi itu ya? Iya. Itu disikat ya? Oh, paham. kesel kan? Gimana sih ini? Kapan? Berapa tahun yang lalu? Enggak, sebenarnya di awal-awal tahun itu karena baru mulai masuk di dunia TikTokan baru paham. Makanya dari situ belajar. Oh ternyata dunia itu seperti ini, dunia bisnis skincare tuh kok kotor banget. Awalnya kamu nggak berpikir kayak begini? Enggak. Jadi sebenarnya
nggak pernah berpikir untuk jual secara online. Jadi hanya offline aja. Dan tidak Betul. berpikir menjadi doktif. Enggak sama sekali. Kan memang dari awal sudah dihubungin owner-owner ini pelan, tapi kok nggak ada respon. Muncullah Doktif. Jadi banyak masyarakat yang berpikir, oh ini persaingan bisnis ingin menjatuhkan. Sedangkan bukti-bukti chat semua ada. Gimana Iya, Doktif menghubungi mereka? Iya, tapi kamu gini nggak? Kamu kasih uji lab, setelah itu kamu kasih uji lab produk kamu sendiri gitu. Menjadi perbandingan. Betul. Kamu betul, kasih ada. juga. Pernah, tapi supaya tidak terjadi konflik of interest, Doktif lepas brandnya, nggak boleh. Lepas brandnya ini apa? Lepas brandnya Doktif supaya nggak dikenal sama publik. Berarti orang tidak tahu itu punya kamu. Betul, maunya begitu tetap. Oh, Jadi kamu- intinya mengedukasi. Oh, model kamu kayak begitu. Awas deh sampai gue nemu. Loh Ya. kan sudah, cari aja no. Dok. Lu kan nonton podcast gue. Oh, iya, Lu bener. fair lah. Pernah gue berusaha untuk jatuhin narasumber gue. Nggak pernah. Makanya maunya juga datangnya ke podcast ini. Diundang sama podcast Suneo. Nggak mau Doktif mah. Oh, lu diundang? Udah undang ada di Instagram Lah Doktif. kenapa? Lah katanya kan berantem, kok dia ngundang? Mau ngambil AdSense kali ya. Kan lagi tinggi Doktif Nggak mungkin. trafficnya. Dia uangnya udah banyak. Masa sih? Oh namanya orang rakus mau uang banyak mah nggak ngaruh. Gue nggak masuk logika gue di situ. Mau ngasih duit ya? 1 T? Masalah itu kan masalah. Bang, Doktif ini udah sering ke daerah bencana bang. Daerah bencana resiko tinggi. Jadi kalau Doktif disuruh milih, ini ada daerah bencana sekarang, lu pilih mana? Pilih bencana yang resiko rendah atau pilih bencana resiko tinggi wilayahnya? Yang resikonya lu kagak balik. Doktif pilih mana? Yang rendah lah. Ya tinggi lah. Kenapa? Jihad. Jihad fisabilillah namanya. Kalau emang belum waktunya Doktif dipanggil, Doktif nggak akan dipanggil sama Allah. Ternyata sampai sekarang Doktif masih hidup, bisa ketemu sama Bang Dan. Dan ini salah satu doanya Doktif Apa? pada saat Doktif haji. Apa doang? Bisa datang di podcastnya Bang Denso karena Bang Denso orangnya fair. Gitu. Dok, lu banyak pasti yang mau sikat lu kan ya? Banyak banget. Dan pasti banyak yang mau nyogok ya? Mm-mm. Ketika lu review satu produk, pasti kan ketika produknya nggak bagus kan dia pasti hubungin lu lah ya. Dia pasti kan Jangan ngomong nggak bagus nanti gini. Tidak sesuai dengan klaimnya. tidak sesuai dengan klaimnya, dia pasti hubungin you ya. Nawarin duit ada nggak? Ada, cuman melalui orang lain. Oke, temenmu Perantara, atau siapa? betul ada. Oke, Bahkan ada yang bilang bukan menawari Doktif mau minta berapa aja. oke, sempet terima. Tapi pernah keluar angka nggak? Enggak, Dari dia, karena memang nggak pernah dipeduliin. dari dia ada pernah keluar angka nggak? Nggak pernah. Oh nggak pernah juga. Nggak pernah. Jadi semuanya terserah Doktif mau minta berapa. Betul. Oke, kenapa you tidak mau keluarin angka? Nggak mau. Emang dari awal tujuannya kan dari awal bukan untuk itu, bukan untuk mencari uang dari menunjukkan hasil lab. Jadi kamu mau cari uang lewat Usaha aja, bisnis. bisnis. Sedoktif. Tapi kan masalahnya lu tidak promo you punya produk di situ. Ya Bagaimana orang mau beli? Untuk berjualan kan nggak harus dari diri Doktif yang jualan, bisa dari orang lain. Buktinya banyak tuh produk-produk di skincare yang ownernya nggak ketahuan. Misal tuh brand S yang gede, yang bannernya segede gaban. Tahu nggak? Kalau orang itu seorang cewek itu pengusaha, dia punya apa itu namanya platform kosmetik tuh Bagus barangnya. bagus. Oh. Sampai sekarang Doktif cek nggak ada masalah. Oh. Tapi Doktif nggak kenal sama orangnya sampai sekarang dan Doktif naikin tuh buktinya nggak Oh. dapet. Sebenarnya Doktif pengen di situ. Oh. Tapi karena makanya salah satunya pakai topeng. Karena Doktif pengen berusaha di situ tapi nggak dikenal publik. Ya. Tapi kalau misalnya susah untuk era sekarang susah gitu Bang Densu. Apalagi orang-orang yang pengen jujur. Susah pasti Iya, susah. Dia nggak punya modalnya terbatas mati. Iya, karena sekarang eranya flexing itu kuat ya. Nah itu. Dan Tapi orang- sekarang lihat, Iya. Abang lihat, Iya. ada nggak flexing di sekarang ini? Lagi Dia mulai lagi turun. Karena sudah Doktif ancam siapa lagi yang flexing, Doktif keluarin lagi nih. Nah, ini ada sedikit pertanyaan dari netizen. Tapi menurut dokter ya, artis yang promo skincare yang ternyata overclaim ini harus cek juga nggak produknya bermasalah atau tidak. Jadi ya ini juga saran ya, Bang, akibat setelah ketahuan nih dari hasil-hasil lab ternyata banyak brand-brand yang overclaim, sebaiknya influencer itu sebelum melakukan promo terhadap produk yang menerima endorse, Ya, atau itu memang di-endorse. harus melakukan uji lab. Dan Oke. lebih baik uji lab sendiri. Oke. Jadi dicobalah cek beli sendiri dulu, Oke. uji lab sendiri. Tapi kan harus keluar modal dulu ya, mau nggak? Iya lagi. Mau nggak kayak gitu? Iya, gue mau. Nah itu seharusnya begitu. Karena Tapi ini hebatnya salah satunya adalah Tasya Farasya. Salah satu influencer top in beauty ya. tahu. Dia itu nggak pernah mau menerima endorsan Iya. yang pokoknya besar aja bayar duitnya. Itu nggak pernah dia. Jadi setiap barang yang mau dia endorse itu harus dia bener-bener rasain, cobain dulu. Jadi
memang kalau minta dia yang uji itu waktunya panjang. Iya. 2 minggu, 3 minggu, nggak bisa. Dia minta, oke saya kasih kamu duit 100 juta, lu review produk gue besok, nggak bisa. Itu salah satu integritasnya seorang Tasya Farasya. Iya. Jadi kamu menemukan banyak sekali orang-orang pelaku skincare yang memang integritasnya dipertanyakan. Betul. Itu poinnya. Makanya Doktif itu hadir di situ. Keluar, betul. Gimana? Aduh, ada lagi yang mau Bang? kamu perangin nanti? Udah dalam waktu dekat? Ya itu ya mungkin. Ini Setelah ya? itu yang itu Suneo. Panjang nih ya? Panjang. Dia akan nyerang balik kan nih? Kayaknya sih begitu. Kayaknya sulit juga nyerang. Jadi gini, bisa nggak sih Bang Dennis itu memfasilitasi gitu ya? Memfasilitasi untuk live, berdebat, adu data dan jurnal. Oh, kamu berani? Dah dari dulu ditantangin mana mau. Oh, dianya nggak mau? Nggak mau. Nggak ada jawaban. Kalau Doktif maunya ditantangin di siaran televisi aja nasional langsung kita berdebat. Nggak usah ketemu lah karena Doktif kayaknya nggak bisa ketemu. Tahan dulu ya. Gua nggak percaya orang kayak lu akan turun sejauh ini. Hah? Kalau tidak disebabkan sesuatu yang personal. Ada personalnya ya? Kena? Oke. Karena sudah jengah. Jadi orang ini menggunakan profesi dokter yang mulia untuk menipu masyarakat. Dan disitulah Doktif nggak terima. Jadi profesi dokter itu sepertinya udah hina gitu. Makanya Doktif bilang kan, orang ini di mata Doktif bukan sebagai teman sejawat, tapi seorang kriminal. Tapi kan dia juga banyak bantu orang, Dok. Lebih banyak mudarat ya daripada bantu orang, lebih banyak nyisa orang ya daripada bantu orang. Ratusan miliar, triliunan dia ambil gimana? Pasien datang bawa barangnya dia sambil nangis-nangis, mukanya nggak beres. Dokter, saya masih harus bayar cicilan. Gimana ini produk ini, dokter bisa beli nggak produk ini? Itu hanya satu dari sekian juta masyarakat mungkin yang merasakan seperti itu. Dan mereka tidak bisa berbicara. Karena mereka merasa berhadapan dengan seorang yang sangat kuat. Sangat memiliki power. Ya, seperti itu. Dok, lu udah hitung ya berarti lawan lu punya power ya? Besar, Doktif tahu itu. Dengan segala resikonya. Sekali Doktif nyemplung ya Doktif beneran sudah fight, benar-benar fight. Keputusan ini kamu udah pikirkan cukup lama? Cukup lama. Cukup lama ya? Makanya bukti-buktinya sudah lengkap semua. Ini orang siap perang. Siap perang. Jadi pada saat Sadako mengeluarkan paraben, ini apa datanya? Ini data begini tebal, isinya apa aja sih? Ya macam-macam dari produk-produknya beliau. Ini semua Tapi produknya lebih beliau. enak itulah Bang, lebih enak Bang. Abang bisa nggak memfasilitasi siaran langsung di televisi nasional? Nggak usah ketemu kan, bisa tuh melalui video call. Izinkan saya untuk beradu data. Abang ingat nggak salah satu VT-nya? Dia bilang, ini adalah hasil lab dari Amerika. Lab Amerika yang ini, itu bukan hasil lab dari Amerika. Itu adalah hasil lab yang sebenarnya dimiliki oleh owner D yang bekerja sama dengan dia, diduga. Tapi yang jelas hasil labnya bukan hasil lab dari Amerika. Dok, mau berjuang untuk hal ini sampai kapan, Dok? Ya, insya Allah sampai waktu Allah bilang berhenti. Entah sampai kapan. Yang jelas Doktif pengen dunia perskincarean ini menjadi lebih baik. Entah sampai kapan. Iya. Jadi intinya kamu ingin membersihkan dari jaringan itu ya. Tapi kan jaringan yang besar ini, Dok, itu sulit kan? Sulit dan butuh kesabaran, butuh kekuatan banyak. Tapi itu adalah suatu nilai yang mungkin nanti Allah akan lihat itu nilai lebih lah buat Doktif.